kegiatan-kegiatan yaitu mampu menumbuhkan karakter murid. Tujuan budaya positif di sekolah yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila antara lain yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Budaya positif di warga sekolah yaitu lingkungan positif, saling belajar, saling mendukung, saling bekerja sama, karakter yang baik dan kebiasaan baik. Contoh budaya positif di sekolah, di sini ada upacara bendera yaitu rutinitas pada hari Senin. Terus pada waktu masuk kelas, sebelum masuk kita berbaris di halaman kelas, disiapkan, yaitu juga contoh budaya positif yang kita di SD kita yang kita terapkan. Terus ada lagi di sini membaca Asmaul Husna setiap pagi, itu juga termasuk contoh budaya positif. Dan bersama-sama di dalam kelas dan sholat juga bersamaan. Di sini ada itu contohnya, yaitu termasuk contoh budaya positif yang kita terapkan di SD, terutama di SD kita atau yang diterapkan ke depannya. Ini ada pertanyaan pemantik yang jawabannya setuju atau tidak setuju, tapi nanti seandainya setuju atau tidak setuju kita juga harus memberikan alasannya biar kita tahu setuju alasannya apa dan tidak setuju itu juga alasannya bagaimana. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, dengan memberikan penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Di sini ada pertanyaan pematik, ada 3, monggo yang mau menjawab dan juga beserta alasannya. Monggo dari Pak Yul atau Bu Mus atau siapa monggo yang usul atau siapa yang mau menjawab dengan pertanyaan pematik tersebut. Dari ketiga pertanyaan, monggo saya persilakan Bapak Ibu. Oh monggo Pak Kepala Sekolah Pak Yul. Terima kasih Pak Wal. Untuk yang pertama, langsung saja, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu setuju, namun ada beberapa catatan juga. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju, dengan catatan disiplin itu bersifat mendidik. Yang hukumannya bersifat mendidik anak, bukan memberikan sanksi ataupun memberikan hukuman yang berwujud fisik, tapi mendidik anak dengan tujuan untuk membuat anak jeda merasa sadar bahwa anak tersebut bersalah telah melanggar aturan ataupun tata tertib sekolah ataupun melanggar perintah guru. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif dapat meningkatkan disiplin anak. Benar. Jadi hukuman dengan hal yang positif dapat meningkatkan disiplin anak. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Hukuman itu tidak membuat sakit anak. Misalnya pelajaran olahraga, dia telat padahal sudah mulai pemanasan. Kemudian anak tersebut diberi sanksi keliling lapangan lari 10 kali. Padahal keadaan anak mungkin tergesa-gesa dari rumah, tidak sarapan. Untuk memberikan hukuman harus diselidiki dulu apa penyebab kesalahan anak tersebut, atau dari rumah memang kondisi badannya tidak sehat, atau memang anak tersebut baru saja dimarahi orang tua. Itu perlu diselidiki
melanggar juga, itu lewatnya bimbingan konseling. Ada pendidikan dalam USPG itu ada bimbingan penyuluhan, itu masuk. Hukuman itu berakibat positif atau negatif perlu kita pertimbangkan. Kemudian dengan pemberian penghargaan bisa meningkatkan motivasi belajar siswa, bagus. Tapi juga dengan memperhatikan pertimbangan juga. Karena apa? Dengan adanya pemberian penghargaan maka akan timbul kecemburuan. Jadi sebelum memberikan penghargaan, guru tersebut harus memberikan pengarahan bahwa penghargaan itu wujud dari keberhasilan siswa. Untuk siswa lain tidak boleh iri ataupun tidak boleh dengki. Itu pengarahan yang pertama dilakukan oleh guru, sehingga ketika memberikan penghargaan tidak menimbulkan kecemburuan terhadap teman yang lain, sehingga teman yang lain kompetisi dilakukan dengan sehat, tidak wah kan juara kan, lebih baik ayo kita bully bersama-sama gitu. Kalau dampak negatif ada juga semacam itu, maka itu perlu dipertimbangkan dan juga perlu diberi pengarahan untuk yang lain bahwa ini memberi motivasi agar siswa lain ikut kompetisi positif, ikut berlomba untuk meraih prestasi seperti yang didapat dari ranking 1, ranking 2, ranking 3 atau juara 1, juara 2, juara 3, agar bisa menyaingi dengan cara yang positif, berwujud belajar dengan rajin dan juga metode apa ya, atau cara apa yang ditempuh agar bisa seperti anak yang juara itu. Jangan sampai ada yang negatif, membuli siswa juara, menghina siswa juara, itu jangan sampai terjadi. Maka perlu catatan. Itu saja yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Adeli yang sudah memberikan banyak jawaban alasan dari pertanyaan pemantik. Ada yang lain mungkin untuk pertanyaan ini, mungkin ada yang lain untuk memberikan saran atau masukan atau jawaban beserta alasannya. Monggo Bu Mus. Terima kasih Pak Wan. Ya. Saya akan menjawab dan pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju diadakannya hukuman untuk mendisiplinkan anak. Ya. Untuk hukuman bisa digunakan untuk mendisiplinkan anak, tapi ada aturan dan prinsip yang harus diingat agar hukuman tidak menjadi kekerasan fisik atau psikis, Pak, seperti itu. Dan ada beberapa hukuman yang diberikan yang efektif untuk anak-anak kita, misalnya dari ajak anak bicara seperti itu. Terus seperti hukuman harus ada edukatifnya, Pak, atau mendidik seperti itu. Terus contoh perilaku kita yang baik dan jujur. Dari saya itu saja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban Bu Muslifa tadi dengan Pak Yuli yang sudah banyak sekali dengan pertanyaan pemantik ini juga memberikan alasannya dan jawabannya yang pada intinya betul yang dikatakan tadi masukan Pak Yul dan Bu Mus. Pada intinya bahwa hukuman itu boleh, tetapi yang mendidik anak, tidak boleh yang mengintimidasi anak, apalagi anak itu dihukum di hadapan atau di depan siswa yang anak itu akan menjadi malu. Nah, karena dengan hukuman yang mendidik pun itu kita juga harus membuat keyakinan dulu, keyakinan pas dulu supaya anak itu ke depannya dengan kesalahan yang dilakukan bisa berubah, tetapi anak itu tetap belajar dengan senang. Yang intinya kita tetap mendidik, berarti tetap mendidik anak, jangan sampai anak itu merasa takut dalam mengikuti pembelajaran, terutama yang di SD kita. Karena kita sebagai guru harus bisa mencontoh kepada muridnya
Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir ketujuh yaitu segitiga restitusi, yaitu untuk agar kita yaitu di dalam budaya positif. Perubahan paradigma belajar, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan murid sehingga dengan memperhatikan kebutuhan